Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai 13 pemain asing yang berlabel pemain tim nasional di Liga Super Malaysia musim 2025-2026 ini teman-teman. Kemarin saya sudah berbagi informasi yaitu mengenai 13 pemain asing berlabel pemain tim nasional di Liga 1 Indonesia. Tidak ada pemain timnas Malaysia di Liga 1 Indonesia musim ini, sedangkan ternyata di Liga 1 Malaysia musim ini ada satu pemain timnas Indonesia teman-teman. Dan berikut merupakan ke-13 pemain asing yang berlabel pemain tim nasional bagi negaranya di Liga Super Malaysia musim ini. Yang pertama teman-teman, ada pemain bernama Nur Al-Rawadeh yang merupakan pemain asing milik Selangor Football Club dan juga tercatat sebagai punggawa tim nasional Yordania yang kini bertengger di peringkat 64 FIFA teman-teman. Dan ia merupakan seorang gelandang tengah berusia 28 tahun yang sejauh ini telah tampil dalam 45 laga internasional timnas senior Yordania dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 7 Agustus 2019 lalu. Gelandang tengah dengan tinggi badan 1,83 meter tersebut kini memiliki harga pasar 7,82 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan pemain asing kedua yang berlabel pemain tim nasional bagi negaranya adalah Omid Musawi yang merupakan pemain timnas Afghanistan yang membela Selangor Football Club di Liga Super Malaysia musim ini. Pemain ini tercatat telah tampil dalam 16 laga internasional timnas Afghanistan dengan koleksi 0 gol sejak debut pada 1 Juni 2022 lalu, di mana ternyata Afghanistan kini masih bertengger di peringkat 160 FIFA, dan Omid Musawi ini merupakan sayap kiri berusia 24 tahun, tinggi badan 1,83 meter yang harga pasarnya tergolong murah untuk seorang pemain berlabel pemain timnas karena hanya menyentuh angka 173,82 juta rupiah teman-teman. Sedangkan pemain asing berlabel pemain timnas yang ketiga ada Muhammad Abdul Al-Nadi yang merupakan pemain asing milik Selangor Football Club juga yang berasal dari tim nasional Yordania yang kini bertengger di peringkat 64 FIFA teman-teman. Di mana Muhammad Abdul Nadi ini telah tampil dalam 5 laga internasional timnas senior Yordania tanpa gol sejak debut pada 10 Oktober 2024 lalu. Yang merupakan seorang bek tengah berusia 24 tahun, tinggi badan 1,86 meter, harga pasarnya kini berada di angka 3,04 miliar rupiah. Sedangkan yang keempat, ada pemain bernama Alves Portes yang juga membela Selangor dan tercatat juga sebagai pemain tim nasional Tanjung Verde yang kini berada di ranking 73 FIFA. Tanjung Verde ini merupakan salah satu negara yang berasal dari kawasan Afrika teman-teman. Dan sejauh ini sayap kanan berusia 31 tahun dengan tinggi badan 1,76 meter tersebut telah tampil dalam 2 laga internasional Tanjung Verde dengan 0 gol sejak debut pada 1 Juni 2018 lalu. Harga pasar dari Alvin saat ini adalah 6,95 miliar rupiah teman-teman. Dan ternyata ada 4 pemain asing Selangor yang berlabel pemain tim nasional bagi negaranya teman-teman. Dan yang kelima, pemain asing yang berlabel pemain tim nasional di Liga Super Malaysia musim ini jatuh ke tangan Yan Mabela yang merupakan pemain tim nasional Kongo yang kini bertengger di peringkat 132 FIFA yang tercatat sebagai salah satu punggawa atau pemain asing milik Terengganu Football Club teman-teman. Sejauh ini striker berusia 29 tahun dengan tinggi badan 1,83 meter tersebut telah tampil dalam 7 laga internasional timnas Kongo dengan koleksi 0 gol sejak debut pada 2 September 2021 lalu teman-teman. Harga pasar dari Yan Mabela saat ini adalah 4,35 miliar rupiah. Selanjutnya yang keenam ada pemain bernama Quincy Kameraat yang merupakan pemain timnas Filipina yang membela Kuala Lumpur FA di Liga Super Malaysia musim ini teman-teman. Di mana kiper timnas Filipina ini ternyata telah tampil dalam 3 laga internasional timnas Filipina sejauh ini sejak debut pada 21 Desember 2024 lalu. Filipina sendiri saat ini bertengger di peringkat 145 FIFA dan ia merupakan seorang kiper berusia 24 tahun dengan tinggi badan 1,85 meter yang memiliki harga pasar 1,74 miliar rupiah sekarang teman-teman. Dan yang ketujuh ada Scott Woods yang juga merupakan pemain timnas Filipina teman-teman, di mana ia membela Kuching City di Liga Super Malaysia musim ini. Dan pemain ini telah tampil dalam 12 laga internasional timnas Filipina tanpa gol sejak debut pada 6 Juni 2024 lalu. Ia merupakan seorang bek kiri berusia 25 tahun, tinggi badan 1,77 meter, harga pasar 1,74 miliar rupiah. Dan yang ke-8 ada pemain timnas Bahrain yaitu Moses ATD yang membela Kuching City di Liga Super Malaysia musim ini. Sejauh ini Moses ATD ini telah tampil dalam 8 laga internasional
Bahrain dengan koleksi 0 gol sejak debut pada 17 Oktober 2023 lalu. Saat ini Bahrain ini bertengger di peringkat 89 FIFA dan ia merupakan seorang gelandang bertahan berusia 27 tahun dengan tinggi badan 1,65 meter, harga pasar 5,21 miliar rupiah teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, yang ke-9, ada pemain asing bernama Joao Pedro yang merupakan pemain timnas Timor Leste yang membela Kuching City di Liga Super Malaysia musim ini. Sejauh ini, Joao Pedro telah tampil dalam 16 laga internasional timnas senior Timor Leste sejak debut pada 1 September 2018 lalu, dan ia telah menyumbangkan 2 gol bagi negara yang kini bertengger di peringkat 195 FIFA tersebut teman-teman. Di mana Joao Pedro sendiri merupakan seorang sayap kiri berusia 27 tahun, tinggi badan 1,71 meter, harga pasarnya 2,17 miliar rupiah. Sedangkan pemain ke-10 yang merupakan pemain asing tapi berlabel pemain tim nasional bagi negaranya di Liga Super Malaysia musim ini adalah Amani Aguinaldo yang merupakan pemain timnas Filipina yang membela klub asal Brunei yang berkompetisi di Liga 1 Malaysia musim ini, yaitu DPMM teman-teman. Di mana ia merupakan seorang bek tengah berusia 30 tahun dengan tinggi badan 1,83 meter yang sejauh ini telah tampil dalam 69 laga internasional timnas Filipina tanpa gol sejak debut pada 14 Agustus 2013 lalu. Kita ketahui bersama tadi sudah disebutkan bahwa Filipina saat ini bertengger di peringkat 105 FIFA dan ia memiliki harga pasar 2,61 miliar rupiah saat ini teman-teman. Dan yang ke-11 ada pemain asing bernama Syafiq Ahmad yang sebetulnya pemain ini merupakan pemain timnas Malaysia teman-teman. Walaupun Syafiq Ahmad ini berlabel pemain tim nasional Malaysia, akan tetapi karena ia membela klub asal Brunei yaitu DPMM Football Club, maka ia termasuk kategori pemain asing di klub tersebut. Walaupun klub tersebut bermain di Liga Super Malaysia teman-teman. Jadi di musim ini DPMM Football Club ini, klub asal Brunei ini memilih berkompetisi di Liga Super Malaysia yang sebelumnya mereka berkompetisi di Liga Super atau Liga 1 Singapura teman-teman. Dan Syafiq Ahmad ini merupakan seorang striker berusia 30 tahun, tinggi badan 1,75 meter, dan sejauh ini telah tampil dalam 44 laga internasional timnas Malaysia dengan koleksi 11 gol sejak debut pada 13 November 2017 lalu. Dan Malaysia sendiri kita ketahui bersama saat ini bertengger di peringkat 125 FIFA dan Syafiq Ahmad ini memiliki pasar 2,61 miliar rupiah sekarang teman-teman. Dan selanjutnya yang ke-12 teman-teman ada pemain bernama Ramadan Sananta yang juga merupakan salah satu pemain asing yang dimiliki oleh DPMM Football Club teman-teman. Dimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan Sananta ini salah seorang pemain berlabel pemain timnas Indonesia yang juga sering dipanggil membela timnas Indonesia, dan ia telah tampil dalam 13 laga internasional timnas Indonesia dengan koleksi 5 gol sejak debut pada 24 September 2022 lalu teman-teman. Dan saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 118 FIFA dan ia merupakan seorang striker muda berusia 22 tahun dengan tinggi badan 1,82 meter, harga pasar 4,78 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada yang ke-13 teman-teman, ada pemain bernama Kiao Min Oh yang merupakan pemain timnas Myanmar yang membela klub PDRM Football Club teman-teman. Di mana Myanmar sendiri di sini berperingkat 160 FIFA dan sejauh ini bek tengah berusia 29 tahun dengan tinggi badan 1,77 meter tersebut telah tampil dalam 22 laga internasional timnas senior Myanmar dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 21 Mei 2014 lalu teman-teman. Harga pasar dari salah satu pemain bintang Myanmar ini adalah 4,35 miliar rupiah teman-teman. Dan inilah teman-teman 13 pemain asing berlabel pemain tim nasional bagi negaranya di Liga Super Malaysia sejauh ini teman-teman. Kita bisa lihat ternyata ada satu pemain timnas Indonesia yang kini melanjutkan karir di Liga Super Malaysia musim ini walaupun ia membela klub asal Brunei Darussalam tadi teman-teman, yaitu DPMM Football Club teman-teman. Dan bisa kita lihat juga teman-teman ternyata pemain asing yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim tidak ada berlabel pemain tim nasional teman-teman. Semua pemain-pemain yang berlabel pemain tim nasional di skuad utama Johor Darul Takzim musim ini adalah pemain-pemain yang dimiliki oleh tim nasional Malaysia teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan juga teman-teman bahwa musim ini klub-klub peserta Liga Super Malaysia boleh atau diizinkan untuk merekrut 15 pemain asing walaupun hanya 6 pemain yang diizinkan tampil secara bersamaan ketika bertanding teman-teman. Dan juga di Liga Super Malaysia musim ini bursa transfer pemain masih berlangsung teman-teman, yang artinya bahwa besar kemungkinan akan ada pemain asing berlabel pemain timnas baru yang akan masuk ke Liga Malaysia musim ini, karena Liga Super Malaysia bursa transfernya baru akan ditutup akhir bulan Juni, maksud saya akhir bulan Agustus tahun 2025 ini teman-teman. Jadi bursa transfer pemain Liga Super Malaysia masih berlangsung lama dan pemain-pemain asing juga masih banyak akan direkrut oleh klub-klub Malaysia, mengingat
kuota pemain asing Liga Malaysia musim ini terbilang besar, teman-teman. Jika Liga Indonesia mengizinkan klub merekrut 11 pemain asing, maka Liga Malaysia lebih banyak lagi, karena di Liga Malaysia klub-klub peserta diizinkan merekrut 15 pemain asing asal klub tersebut mampu menggaji para pemain tersebut, alias kondisi finansialnya harus kuat, teman-teman. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sobat yang bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.